Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Dituli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Nah, kali ini muncul lagi seorang mualaf yang bagi saya ini lebih baik sih ya, mantan tukang judi daripada mantan pendeta, mantan pastor, mantan biarawati dan sebagainya itu kan. Lebih baik ya ini nih ngaku mantan tukang judi. Namanya Dennis Lim. Kelihatannya sih dulu saya pikirnya orang ini pinter, dari penampilannya seolah-olah berpendidikan. Ternyata sama aja, dia unyu-unyu dan tanpa ilmu juga. Dan itu dia sok-sokan mau membongkar Alkitab. Sebelumnya mari kita lihat seberapa banyak sih ilmunya dia tentang kekristenan. Teman sekolah tuh teman-temannya si gitarisnya sama basisnya anak gereja. Pelayanan mereka nyebutnya ya. Jadi kepada ngeband dan yang lain-lain. Cuman terlalu banyak variasinya, ya. Seperti misalkan mereka nyebutnya menyembah Tuhan dengan segala cara. Jadi ada yang dengan caranya tuh manggil DJ. Nah, ntar lagunya memang lagu rohani, tapi jedak-jeduk. Asa kagok juga ya. Lampu digelapin pula mati nyala, ya. Oke, itu satu. Udah gitu, ketika merujuk kepada kitab sucinya juga. Kalau Al-Quran kan dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi. Ketika akhirnya pun dan salah satunya Bible, Alkitab, Injil, itu ternyata, silakan tanya nanti kalau mau tahu kepada uskup pastornya gitu ya. Itu tuh ternyata baru adanya, baru ditulisnya setelah Nabi Isa wafat beberapa ratus tahun kemudian. Terus yang nulis siapa? Ya itulah yang disebut kayak Perjanjian Baru ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Ya, masih ingat sih ya. Karena dulu mah dilaguin dah itu mah di sekolah ya. Nah, misalkan Matius, oh itu berarti yang nulis Matius. Loh, kalau yang nulis Matius, terus kalau itu dibilang Wahyu, atau nabi dong berarti dia. Tapi bagi mereka juga bukan nabi, muridnya Yesus. Atau kalau dia muridnya bukan wahyu, atau itu bukan wahyu Allah atau. Jadi kayak istilahnya testimoni, kesaksian karena mereka tuh hidup di sekelilingnya Nabi Isa. Nah, Bapak Ibu sudah melihat semuanya kan mengenai ustadz yang satu ini. Saya tidak tahu standar ustadz itu bagaimana ya di saudara kita sebelah ya. Setiap orang mualaf sudah dipanggil ustadz. Apakah mereka ini pernah mondok, pernah sekolah lah istilahnya dalam Kristen ya, sekolah teologi sehingga dia mempunyai ilmu atau dasar ilmu yang mumpuni untuk mengajar jemaat. Nah, kalau mereka alasannya dipanggil ustadz itu kenapa gitu ya? Padahal ustadz itu kan memiliki peranan yang penting bagi keimanan jemaat. Mengajar, berarti dia harus punya ilmu. Lah yang kayak model-model begini diangkat jadi ustadz. Lah bagaimana jemaatnya yang menerima pengajarannya kan? Nah, pertama dia tadi mengatakan bahwa di Kristen itu mereka menyembah Tuhan dengan segala cara. Menyembah Tuhan dengan segala cara, panggil DJ, kasih lampu yang remang-remang, musiknya jedak-jeduk. Saya tidak pernah, selama jadi Kristen ya, saya tidak pernah melihat ada orang Kristen menyembah Tuhan dengan segala cara. Mungkin yang dimaksud itu menyembah Tuhan yang lain kali ya. Kalau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu ada. Di dalam Alkitab itu memang tertulis di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23-24. Maka kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan adalah roh. Jadi itu ya, untuk sewa DJ, lebay. Dennis Lim ini lebay ya. Jadi dia menuduh orang Kristen ibadahnya pakai DJ. Nah, itu kalau di gereja jedak-jeduk, nah itu full musik, full band. Nah, apa salahnya kalau kita memuji Tuhan dengan full musik? Dengan gitar, drum, keyboard, dan lain sebagainya. Nggak masalah. Karena alat musik itu diciptakan untuk memuji Tuhan. Kalau kita melihat di Mazmur, bahkan perjalanan bangsa Israel juga, mereka juga menyembah Tuhan dengan alat-alat musik.
Jadi nggak ada yang salah menyembah Tuhan dengan memakai alat musik. Kalau kalian mau mengharamkan musik, ya silakan. Tapi kami mau memakai musik itu untuk menyembah Tuhan. Jadi nggak ada orang Kristen ibadah sambil sewa DJ, remang-remang, mabuk-mabuk, goyang striptis. Itu nggak ada. Itu hanya pikirannya dia. Mungkin karena terlalu banyak di kasino kali ya dia. Nah, yang kedua, dia tadi mengatakan bahwa Injil itu ditulis beberapa ratus tahun setelah Yesus mati. Nabi Isa dia tadi bilangnya, dia mati, baru Injil ditulis beberapa ratus tahun kemudian. Wah, ini sih mengada-ngada ya, kalau Injil baru ditulis atau Alkitab baru ditulis 300 tahun kemudian. Itu ndak ada. Saya kasih contoh ya, misalnya ini adalah Injil Markus. Injil Markus ini adalah Injil yang tertua atau Injil yang pertama kali ditulis oleh Markus. Mereka nanti akan nuduh, oh Markus itu bukan murid Yesus. Murid Yesus tidak ada yang namanya Markus katanya. Nah, ini kesalahan besar. Saya sudah sering kali mengatakan bahwa Markus bukan termasuk dalam 12 rasul, tapi dia masuk dalam 70 murid. Dan Markus adalah murid Petrus. Jadi Markus menulis Injilnya, selain dia adalah saksi mata dan pelaku sejarah langsung, dia juga mendengar banyak dari Petrus. Jadi itu ya yang ditulis oleh Markus. Tahun berapa? Sekitar tahun 60, tahun 70. Jadi hanya selang berapa puluh tahun saja setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi tidak sampai ratusan tahun. Itu hoax kalau mengatakan bahwa Alkitab ditulis ratusan tahun kemudian. Kalau menjadi satu kanon, betul gitu ya. Karena untuk mengumpulkan firman Tuhan yang sudah tertulis itu menjadi satu kanon Alkitab itu memang memerlukan proses yang lama. Tapi penulisannya sudah sejak zaman para rasul. Bahkan Injil yang terakhir ditulis Yohanes ini aja nggak sampai tahun 100 loh ya. Karena Yohanes meninggalnya tahun 90 Masehi, sekitar itu kurang lebih gitu ya. Jadi nggak sampai lebih 100 tahun. Jadi ini ngawur. Nah, kemudian tadi siapa yang nulis Alkitab itu? Yang nulis adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose. Ya ampun, kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, iya itu penulisnya. Kalau Kisah Para Rasul itu bukan penulis, tapi itu menceritakan mengenai sejarah kisah perjalanan para rasul. Makanya namanya Kisah Para Rasul. Roma itu adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan lain sebagainya. Itu tadi nama surat, itu nama tempat kepada jemaat yang dituju oleh Paulus dalam memberikan surat, bukan penulisnya. Lah ya gini loh ya, mantan tukang judi jadi pendakwah, sok-sokan dia ahli Alkitab. Lawang Alkitab aja loh dia ndak tahu. Ngakunya mau bongkar-bongkar Alkitab. Apanya yang dibongkar? Justru ini membongkar kebodohannya dia sendiri kan. Malu-maluin. Dan orang-orang percaya dengan orang-orang macam gini. Aneh bagi saya. Kemudian penulisnya Markus. Itu kalau Markus, Matius menulis Injil, dia kan bukan nabi. Dia kan nggak terima wahyu, kata dia kan. Jadi itu bukan firman Tuhan dong. Nah, dia menyamakan konsep pewahyuan di dalam Islam dengan Kristen. Jelas nggak nyambung. Karena memang beda. Kamu mengukur kebenaran agama orang lain dengan agamamu yang kamu percaya sendiri. Sekarang ini, ya jelas beda. Karena konsep pewahyuan di dalam Kristen tidak seperti itu. Jadi, Yesus itu bukan penerima Injil. Karena dia adalah Injil itu sendiri. Karena dia adalah kabar baik dari Tuhan itu sendiri. Gitu ya. Dan orang-orang ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan yang lainnya, itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus menerima wahyu ilahi untuk menulis Alkitab, menulis setiap firman Allah. Jadi itu ya, jangan-jangan dia ini berpikir kalau Yudas penulis kitab, salah satu kitab di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu adalah Yudas Iskariot kali ya. Jadi
memang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Makanya dia ini kan minim ilmu, tapi sok-sokan tampil bak seorang ahli. Jadi ini ya, terima kasih sudah membongkar Alkitab kami, sehingga saya bisa meluruskan kebenarannya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.